Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sampai di akhir materi dari bab fluidastatis. Ini adalah video part yang ke-8 dan sekarang kita akan membahas viskositas. Apa itu viskositas? Viskositas itu adalah kekentalan suatu fluida. Nah, viskositas adalah kekentalan suatu fluida. Viskositas ini dinyatakan dengan simbol mu. Nah, ini menunjukkan adalah koefisien viskositas. Sebelum masuk ke viskositas, perlu kalian ketahui bahwa berdasarkan sifatnya, fluida itu sendiri dibagi menjadi dua. Jadi ada fluida berdasarkan sifatnya itu ada fluida ideal, dan ada fluida sejati. Fluida ideal itu yang seperti apa? Fluida ideal itu yang pertama sifatnya ya, yang dia itu tak kompresibel. Masih ingat kompresibel dan tak kompresibel. Nah, di sini adalah tak kompresibel. Kompresibel atau tak termampatkan, tidak bisa dimampatkan. Tak termampatkan. Kemudian sifat yang kedua, dia adalah tidak ada gesekan. Tak ada gesekan. Kalau nggak ada gesekan berarti viskositasnya nggak ada dong. Nah, koefisien viskositasnya sama dengan 0. Atau dia nggak kental sama sekali. Kemudian yang ketiga sifatnya adalah alirannya berupa aliran stasioner. Alirannya stasioner. Sedangkan di fluida sejati itu dia sifatnya adalah kebalikan dari ini. Nah, sifatnya yang pertama kalau ini tak kompresibel maka di sini adalah dia kompresibel atau dapat dimampatkan. Atau di sini termampatkan. Kemudian dia sifatnya ada gesekan. Berarti dia punya koefisien viskositas. Kemudian alirannya bersifat aliran turbulen. Ingat, ini idealnya seperti ini, teorinya seperti ini, kenyataannya kita ada namanya fluida sejati. Ini digunakan pada kondisi-kondisi tertentu, dianggapnya ideal meskipun aslinya tidak sepenuhnya ideal. Nah, fluida yang sekarang kita bahas itu adalah fluida sejati. Yang kita bahas adalah fluida sejati yang punya gesekan. Oke, sekarang kita masuk ke viskositasnya. Ketika ada suatu wadah atau sebuah wadah berisi suatu fluida kental, artinya ada gesekannya, kemudian ada sebuah kelereng, ini kita lepaskan secara jatuh bebas, dia gerak jatuh bebas ke dalam fluida kental tadi. Maka gerakan dari kelereng akan seperti pada gambar ini, kira-kira seperti ini. Ini adalah kronologi terjadinya geraknya, jatuhnya gitu ya, bukan kok banyak sekali kelerengnya, tapi hanya satu kelereng. Nah, ketika dilepas, kelereng ini kan dipercepat dengan percepatan gravitasi. Nah, makanya di sini jarak antara bola satu dengan bola yang kedua dan ketiga itu semakin besar. Nah, ini tandanya dia dipercepat dengan percepatan gravitasi. Sampai pada permukaan fluida, kelereng seolah ditahan karena adanya tegangan permukaan dan gesekan dari fluida tersebut. Kemudian kelereng ini dipercepat kembali. Nah, dia sampai di sini ditahan, terus di sini dipercepat lagi. Karena adanya gravitasi ya. Setelah itu kelereng ini bergerak ke bawah dengan kecepatan konstan. Nah, maka jaraknya di sini sama karena kecepatannya konstan. Nah, ini adalah kecepatan konstan atau tetap. Kalau kita analisis gaya-gaya yang terjadi pada kelereng ini, yang pertama kelereng tersebut punya gaya berat. Nah, di sini dia punya gaya berat. Ada gaya berat.
W benda atau W kelereng ya. Kemudian gerak benda yang ke bawah ini kan dihalangi oleh yang pertama ada apa? Gaya apung, FA, gaya apung. Dan ada gaya gesek fluida. Nah tadi kan ini kan kental, berarti ke atas dia ada gaya gesek dong. Nah F gesek fluida ya. Besarnya gaya gesek fluida ini, gaya gesek fluida FF ini kan tadi gaya gesek fluida. Gaya gesek fluida atau disimbolkan FF kecil. Besarnya gaya gesek fluida atau FF itu adalah sama dengan K dikali mu dikali dengan V kecepatan. Nah ini V kecepatan ini adalah koefisien viskositas. K ini apa? K itu adalah koefisien yang bergantung pada bentuk benda. Nah koefisien K ini bergantung pada bentuk benda. Untuk bola, ini kan bentuknya berupa bola, kelereng tadi. Kalau bola, nilai K-nya itu sama dengan 6pi dikali R. Ini didapat dari hasil percobaan. Sehingga kalau kita masukkan ke gaya gesek fluida tadi, F kecil itu sama dengan 6pi mu R V. Ini dibolak-balik sama aja ya kan, perkalian. Nah ini adalah rumus untuk gaya gesek fluida ketika bendanya berupa bola. Nah ini adalah rumus gaya gesek fluida ketika bendanya berbentuk bola. Gaya gesek fluida untuk benda bola, bentuknya bola maksudnya ya. Di mana V itu tadi apa? Kecepatan. V-nya adalah kecepatan. Satuannya adalah meter per sekon. Kemudian R ini adalah jari-jari bola. Jari-jari bola. Terus mu itu tadi apa? Koefisien viskositas. Koefisien viskositas. Jari-jari bola satuannya adalah meter, berarti koefisien viskositas ini satuannya adalah Newton per meter persegi dikali sekon. Atau bisa juga diganti dengan Pascal sekon. Sedangkan pi kan 3,14 atau 22/7. 6 ini adalah angka konstantanya. FF itu adalah apa tadi? Gaya gesek fluida. Gaya gesek fluida. Satuannya adalah Newton. Kemudian kecepatan di sini itu adalah kecepatan konstan. Nah, kecepatan konstan, kecepatan maksimumnya di dalam zat cair. Berapa besarnya V ini? V konstan atau ini disebut juga sebagai kecepatan terminal. Nah, terminal. Kecepatan konstan di dalam zat cair ini disebut kecepatan terminal. Ini sama juga dengan kecepatan maksimum di dalam zat cair ya. Kita geser ke atas. Ingat ketika V benda itu konstan, geraknya itu konstan, kecepatannya konstan, maka berlaku hukum 1 Newton, yaitu sigma F sama dengan 0. Sigma F sama dengan 0. Sigma F nya apa aja? Nah ingat tadi apa aja ya? Bahwa ada W, ke atas ada gaya apung FA, ke atas juga ada gaya gesek fluida. Nah, berarti arah geraknya ke bawah. Nah, yang positif W-nya. W dikurangi dengan FA dikurangi dengan F gesek sama dengan 0. Yang kita cari adalah kecepatannya. Kecepatan yang konstan tadi itu berapa besarnya? Berarti di sini kita kan tadi sudah dapat F geseknya, FF. Nah, F sama dengan, kalau kita pindah ruas berarti di sini adalah W min FA. F geseknya apa? F geseknya adalah 6pi mu RV sama dengan W. W itu apa? Massa benda dikali percepatan gravitasi dikurangi
Gaya apung, masih ingat di part keberapa itu? Part sebelumnya. Gaya apung sama dengan rho fluida dikali volume benda yang tercelup dalam fluida. Berarti dalam hal ini bendanya semuanya tercelup. Artinya volume benda dikali dengan G. Nah, kita tulis lagi 6pi mu RV sama dengan massa benda. Massa benda itu kan rho benda dikali volume benda. Nah, rho benda dikali volume benda dikali G dikurangi dengan rho fluida dikali volume benda dikali G. Di ruas yang kanan ini ada VB kali G, ada VB kali G. Nah, bisa kita taruh di luar kurung. Berarti volume benda dikali G dalam kurung rho benda min rho fluida. Ini 6pi mu RV. Nah, dari sini kita bisa menentukan V terminalnya, kecepatan terminal, V terminal atau VT sama dengan, nah V-nya ini yang dicari ini sama dengan V benda dikali G dikali rho benda min rho fluida dibagi dengan ini 6pi mu R. Nah, ini adalah rumus kecepatan terminal dari bendanya itu tadi. Di mana yang perlu kalian ketahui, VB ini adalah bentuknya bola. Berarti V bola, volume bola, itu kan rumusnya apa? 4/3 PR pangkat 3. Nah, 4/3 PR pangkat 3. Di sini adalah kecepatan ini ya, jangan salah ya, ini adalah kecepatan. Bukan volume, kecepatan terminal. Kecepatan yang konstan tadi. Kalau volume bola ini kita masukkan, kita dapatkan rumus yang lebih spesifik lagi. Berarti untuk bola. Nah, untuk bola kita masukkan di sana. Volume terminalnya VT sama dengan 4. Volume bola kita ganti 4/3 PR pangkat 3 dikali G. Ini rho benda min rho fluida dibagi dengan 6pi mu R. Nah, di atas ada pi, di bawah ada pi, ada R pangkat 3, ada R. Berarti di sini masih R kuadrat. Kemudian 4/3 ini kan sama dengan 4/3 dikali 1/6 ya kan. Berarti sama dengan ini dibagi 2, 2, ini dibagi 2, 3. 3 kali 3, 9. Berarti sama dengan 2/9. Nah, berarti di sini adalah 2/9 dikali ini R kuadrat dikali G dibagi dengan mu. Nah, ini kan sudah coret, ini kan sudah dijadikan 2/9 tadi. Dikali dengan rho benda min rho fluida. Nah, ini adalah kecepatan terminal. Nah, langsung kecepatan terminal untuk benda berbentuk bola. Ini V terminal ya, ini V kecil. V terminal. Kalau bendanya berbentuk bola, langsung aja pakai rumus yang ini. Tapi kalau misalkan volume benda itu sudah diketahui, langsung pakai ini. Kalau misalkan volume benda belum diketahui, ada masih diketahui berupa jari-jarinya sekian atau diameternya sekian, pakai rumus ini. Tapi kalau sudah dinyatakan volume benda sekian, pakai yang ini. Nah, di sini ada contoh soal. Contoh soal 1. Sebuah bola logam mempunyai jari-jari 2 cm. Massa jenisnya 4 gram per cm kubik. Nah, kita tulis langsung aja. Diketahui bola logam jari-jarinya 2 cm, berarti R sama dengan 2 cm, atau kita rubah menjadi 2 kali 10 pangkat min 2 meter. Massa jenisnya 4 gram per cm kubik, berarti rho benda sama dengan 4 gram per cm kubik, berarti sama dengan 4000 kilogram per meter kubik. Jatuh bebas dalam bak berisi air yang mempunyai koefisien viskositas 10⁻³ Pascal sekon. Nah, berarti koefisien viskositas itu kan
mu sama dengan 10 pangkat 3 Pascal sekon. Massa jenis air rho fluida sama dengan 1 gram per centimeter kubik atau sama dengan 1000 kilogram per meter kubik. Percepatan gravitasinya 10. Ditanyakan tentukan kecepatan akhir yang mungkin. Nah, itu sama aja dengan kecepatan terminal. Nah, ditanya VT sama dengan titik-titik tanda tanya. Kita jawab. Apa dari rumusnya? Ini kan belum diketahui volume benda, masih berupa jari-jari. Berarti kita pakai rumus yang spesifik. VT, V kecil ya, VT sama dengan 2/9 dikali dengan R kuadrat dikali G. Ingat tadi ini 9, yang ini G ya. Per mu dikali dengan rho benda min rho fluida. Sama dengan, kita geser ke atas dulu, 2/9 dikali R-nya adalah 2 kali 10 pangkat min 2 dikuadratkan, dikali G-nya adalah 10 dibagi 10 pangkat 3, 4000 min 1000. Nah, sama dengan, berarti di sini adalah 2 dikali 2 kuadrat 4 kali 10 pangkat min 2 kuadrat pangkat min 4 dikali 10 dikali 3000 dibagi dengan 9 kali 10 pangkat 3. Nah, ini pangkatnya min 4. Ini ada 1, 2, 3, 4. Berarti bisa kita coret-coret. Nah, gini. 2 kali 4, ini kali ya. Sama dengan 2 kali 4, 8. 8 kali 3, 24. 24 dibagi 9 kali 10 pangkat 3. Sama dengan VT-nya sama dengan 24 bagi 9 itu adalah 2,67. Berarti dikali 10 pangkat min 3. Satuannya adalah meter per sekon. Nah, ini adalah kecepatan terminal atau kecepatan maksimum yang mungkin. Yang kedua ada lagi contoh soal 2. Contoh soal 2. Hitunglah kecepatan maksimum dari tetes air hujan yang berjari-jari 0,4 mm. Kita tulis langsung. R-nya sama dengan 0,4 mm. Nah, ini tetes air hujan ya. Bedakan nanti yang fluida yang mana, yang bendanya yang mana. Bendanya di sini adalah air hujan. Jika diketahui massa jenis udara, berarti rho udara itu sama dengan 1,29 kg per meter kubik. Koefisien viskositasnya 1,8. Nah, berarti mu sama dengan 1,8 kali 10 pangkat min 5 Pascal sekon. Percepatan gravitasinya 10. G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Ingat, rho benda berapa rho benda? Bendanya kan berupa air hujan. Berarti rho benda sama dengan 1000 kg per meter kubik. Yang ditanyakan apa? Ditanya kecepatan maksimum, berarti dia adalah VT. Kita jawab VT tadi sama dengan 2/9 dikali R kuadrat dikali G dibagi dengan mu dikali rho benda min rho fluida. Sama dengan 2/9 dikali R-nya berapa? 0,4 mm. Kalau kita jadikan meter, berarti ini sama dengan 0,4 dikali 10 pangkat min 3 meter atau 4 kali 10 pangkat min 4 meter. T-nya adalah 4 dikali 10 pangkat min 4 kuadrat dikali 10 dibagi dengan mu-nya 1,8 kali 10 pangkat min 5 dikali rho bendanya adalah rho benda, berarti rho fluida 1000 dikurangi 1,29 sama dengan 2 dikali 4 kuadrat 16 kali 2 32 32
dikali 10 pangkat, ini kan min 8 dikali 10 berarti min 7, dibagi dengan 9 kali 1,8 itu adalah 16,2 kali 10 pangkat min 5. Nah yang ini 1000 dikurangi 1,29 itu adalah 998,71 sama dengan ini. Kalau kita hitung hasilnya adalah 1,97 dikali 10 pangkat min 2 dikali 998,71, angkanya jelek, sama dengan hasilnya adalah 1967,5 dikali 10 pangkat min 2 atau sama dengan 19,675 meter per sekon. Ini adalah V terminalnya. Nah, soal selanjutnya di sini silahkan dicoba dikerjakan. Ini adalah soal latihan. Sebuah benda berbentuk bola dengan diameter 2 cm. Berarti ini diameter loh ya, bukan jari-jari. Dijatuhkan bebas dalam suatu cairan tertentu yang massa jenisnya 700. Dari eksperimen didapatnya bahwa kelajuan terbesar yang dicapai benda adalah 4,9 meter per sekon. Jika massa jenisnya adalah 7.900 massa jenis benda dan percepatan gravitasinya 9,8, tentukan kekentalan cairan tersebut atau koefisien viskositas ya. Ditanyakan adalah mu sama dengan berapa? Pakai rumus yang tadi 2/9 VT sama dengan 2/9 dikali R kuadrat dikali G, ini G loh ya, ini 9 dibagi dengan koefisien viskositas dikali rho benda min rho fluida. Nah yang ditanyakan adalah yang ini. Demikian materi viskositas, semoga dapat membantu kalian belajar. Ini adalah part terakhir dari bab fluida statis. Silakan ditanyakan jika ada hal yang masih sekiranya dibingungkan. Sekian, terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.